puisi tak mampu ia tulis lagi. Karya Sandi Firly. Setelah mengambil sebotol minuman di meja bar, Hairil menuju Sapardi sambil menyapa Sutarji. Tarji, mainkanlah nada romantis. Hai Hairil, seru Tarji menyambut kedatangan penyair muda flamboyan. Hairil duduk di kursi depan Sapardi dan berucap, mencintai tidak pernah sesederhana seperti puisimu, Sapardi. Lantas menyalakan sebatang rokok. Sapardi mengalihkan pandangan dari buku puisi di tangannya. Mengetahui yang duduk di depannya Hairil, ia tersenyum samar. Cinta itu ganas, ucap Hairil lagi. Cinta adalah soal pengalaman, sahut Sapardi. Setelah menghembuskan asap rokok, Hairil menghela napas panjang. Kepalanya ditengadahkan sementara kedua tangannya membentang seakan ia ingin menghirup seluruh udara di ruangan itu. Sembari itu, ia menikmati suara harmonika Tarji yang menyayap, seolah ditiup dari hati yang luka. Tarji, kesinilah kau, panggil Hairil. Tarji mendekat sambil tetap memainkan harmonika. Ia duduk di antara Hairil dan Sapardi. Mencintai adalah kesengsaraan yang nikmat, katanya. Rupanya Tarji mencuri dengar perbincangan kedua penyair di meja itu. Ah kau Tarji, cinta kau itu cinta kaum sufi. Yang kami bicarakan ini adalah cinta seorang lelaki kepada perempuan-perempuannya, sahut Hairil. Tarji tertawa. Sapardi seperti semula tersenyum samar, khas seorang tua yang bijak. Cinta mungkin tak hanya soal pengalaman, tapi juga pemahaman dan bagaimana merasakan. Bagimu Hairil, cinta adalah amuk perasaan bagai ombak dan angin ganas yang mencabik-cabik layar perahumu dan seorang perempuan yang menunggu di pelabuhan kecil yang sepi. Sedangkan bagi Sapardi, cinta bagai awan hujan tanpa guru guntur dan petir yang lantas tercurah membasahi tanah dan kemudian menjadi tiada cerocos Tarji. Seketika Hairil tertawa keras, cukup lama, hingga matanya berair dan di ujung tawanya berubah menjadi ringisan. Oh cinta, jika ku tahu mencintai sesakit ini, takkan aku hidup 1000 tahun lagi. Suara Hairil terdengar begitu lirih. Mencintai janganlah seperti menceburkan diri ke tengah kobaran api. Kau pasti akan terbakar. Mencintailah dengan sederhana, sebab cinta adalah sesuatu yang sederhana, seperti awan, seperti hujan yang memberikan keteduhan dan dingin, timpal Sapardi. Tapi, sela Tarji, cinta adalah mantra. Ketika kau tersihir olehnya, kau akan merelakan hidupmu serupa dicakar-cakar kucing. Lantas memainkan harmonika dengan nada menyayat-nyayat lagi. Dan lukamu karena cinta menjadi abadi, cetus Sapardi. Kalian di zaman ini mana pernah tahu
Bagaimana aku terluntang-lantung oleh cinta. Aku bagai pengembara yang kerap dicabik-cabik sepi, dikutuki nasib, dan pada akhirnya menggelepar dengan luka dan bisa yang pada akhirnya tak mampu lagi kubawa berlari. Suara Hairil terdengar sendu. Sebagai orang tua, Sapardi menyadari betul betapa Hairil sesungguhnya adalah lelaki yang lemah. Tidaklah setegar suara-suara dalam puisinya yang bergelora. Hatinya begitu rapuh, selalu kesepian. Mungkin ia kerap menangis malam-malam dalam kesendiriannya, dalam doanya, dalam kesedihannya, seperti ketika ditinggal mati nenek tersayangnya. Pelan, Tarji memainkan harmonika bernada melankolis. Hairil dan Sapardi terdiam, seakan terbius. Ya, mungkin aku memang orang yang kesepian, lenguh Hairil akhirnya sambil mengacak-ngacak rambut. Setiap penyair adalah orang yang kesepian, timpal Sapardi. Sebab itulah kita mengisi kesepian-kesepian dengan kata-kata agar kita bisa bicara dengannya, berdialog walau memang kita berdialog dengan diri kita sendiri. Bahkan aku pernah membayangkan kata-kata itu adalah tokoh-tokoh dalam tulisanku menjadi nyata, hidup, dan mereka mempunyai keinginan sendiri. Dan ketika aku mati, mereka yang selamanya terkurung dalam ceritaku melakukan protes sebagai seorang yang menciptakan mereka. Pada akhirnya kelak, sahut Tarji, kita akan tetap hidup walau telah mati. Kita hidup lewat kata-kata yang kita ciptakan, kata-kata yang kita hidupkan. Mungkin sepernah kau katakan, Hairil, kita akan hidup 1000 tahun lamanya, atau bahkan hingga kiamat. Hairil bergeming, dengan jari tangan mengepit rokok yang tertahan di bibirnya, entah merenungi kata-kata kedua penyair di hadapannya, ataukah tenggelam dalam dirinya. Aku tahu, ucapnya kemudian. Setiap kita memang akan mati dan akan setuju dengan yang pernah kau katakan, Sapardi, bahwa yang fana adalah waktu dan kita abadi. Aku senang sekali dengan pertemuan ini, seru Tarji. Wajahnya berseri-seri, lalu menari-nari meniup harmonika bernada riang. Dan baru ketika itulah Sapardi, yang sebelumnya hanya selalu tersenyum samar, tertawa cukup nyaring. Begitu juga Hairil, yang kini seakan ada api baru dinyalakan dalam jiwanya, berdiri dan menari mengiringi Tarji. Tepat seketika itu seorang masuk dari pintu bar dan langsung berseru, "Hai para penyair!" Lelaki itu memiliki rahang lebar, menonjol dan mengenakan sarung. Hairil menghentikan tariannya bersama Sutarji. "Siapa dia?" tanyanya agak heran kepada Sapardi. Sembari tersenyum, Sapardi menyahut, "Cokpin, Coko Pinurbo." "Cokpin?" kening Hairil berkerut. "Oh iya, aku ingat. Ayo, ajak dia bergabung bersama kita. Suruh dia bicara tentang pacar kecilnya di balik sarungnya itu." Sontak Sapardi dan Tarji tertawa. Jokpin berjalan membawa secangkir kopi hitam, minuman kesukaannya, menuju meja Sapardi. Jangan heran, bar ini menyediakan kopi hitam khusus malam ini, karena memang akan menyambut kedatangan Jokpin. Baru 2 sesapan Jokpin menikmati kopi, muncul lagi seorang anak muda di depan pintu. Berambut ikal agak panjang, bertubuh kurus dengan wajah seperti seseorang yang salah masuk tempat.
Siapa dia? Kali ini Sapardi yang bertanya. Jokpin tercagak dengan kopi di tangan. Sutarji urung meniup harmonika. Hairil menghentikan tangannya yang hendak menyalakan korek api untuk membakar rokok di mulut. Lalu mereka saling pandang dengan raut sama membentuk sebuah pertanyaan. Siapa? Ia tak tahu bagaimana tiba-tiba telah berdiri di depan pintu sebuah bar. Sayup-sayup didengarnya suara musik dari dalam. Ada perasaan ragu sekaligus penasaran. Didorongnya pelan pintu, tepatnya lebih ingin memastikan apakah pintu itu terkunci atau tidak. Agak berat, namun terbuka. Begitu ia masuk, pintu kembali tertutup. Namun bukan itu yang membuatnya benar-benar terkejut, melainkan sekelompok lelaki yang duduk melingkar di sebuah meja. Ia mengenal betul siapa mereka, dan yang membuat ia mendadak gugup, mereka juga memandangnya dengan tatapan seolah baru melihat makhluk asing. Terpikir olehnya untuk berpaling kembali keluar, tetapi kakinya kaku, seakan terpancak di lantai. Hai kau! Lelaki yang lebih muda dengan rongkok di tangan menunjuk ke arahnya. Ia ingat betul wajah itu, salah satu idolanya, Hairil. Oh, apakah aku tengah bermimpi? Pikirnya. Memastikan bahwa memang dirinya yang dipanggil, ia memalingkan wajah ke belakang dan mengamati sekitar. Tak ada sesiapapun. Gentar, karena ia tahu yang memanggilnya adalah seorang maestro. Lebih tak percaya lagi, lelaki berpakaian putih bertopi pet yang duduk sopan dengan sebuah tongkat di tangan itu adalah Sapardi. Dan tak diragukannya pula seorang lainnya sudah pasti Tarji. Tentu juga lelaki berahang lebar yang tampak pendiam itu Jokpin. Sebuah keberuntungan yang langka bagi menemukan harta karun di halaman belakang rumah sendiri. Ya, kau cepat sini. Masih ragu dan tak percaya, ia pun berjalan lamban. Diulurkannya tangan dengan sangat sopan dan mencium satu persatu tangan mereka. Ya, seperti santri gitu ya. Ini sebuah keberkahan batinnya. Tak diperhatikannya wajah bingung yang mengamatinya lekat-lekat. Ia tetap berdiri dengan sedikit membungkuk dan kedua tangan di depan layaknya seorang pesuruh menunggu sabda tuannya. Kamu penyair kan? Kok aku tidak pernah melihat atau mengenali wajahmu, kata Jokpin. Ia tersipu. Duh, saya bukan penyair, hanya menyukai puisi-puisi, terutama puisi-puisi sampean-sampean. Tapi kamu menulis puisi juga kan? Tanya Sapardi. Ji, masih belajar dan hanya untuk diri sendiri, sahutnya malu-malu. Diperhatikannya para suhu puisi itu saling pandang dengan ekspresi yang tidak begitu dimengertinya, antara saling bertanya-tanya atau kekaguman yang coba disembunyikan. Hanya Sapardi yang terlihat manggut-manggut. Kamu hanya belum ditemukan, ucap Sapardi. Maksudnya? Ia benar-benar tidak mengerti. Nanti juga kamu tahu, sahut Sapardi bijaksana layaknya orang tua. Berapa banyak puisi yang sudah kamu tulis? Tidak terlalu banyak. Lagi pula hanya saya tulis di buku pribadi. Kau membawa puisimu di tas itu? Tanya Hairil, karena anak itu membawa tas ya. Ia memegang tas kain di bahunya seolah seseorang yang takut isinya dicuri atau diminta paksa. Iya, jawabnya gugup. Sini, biar aku baca. Pinta Hairil ketus. Duh, jangan bang, saya baru belajar menulis puisi. Malu, tolaknya. Lagi-lagi para penyair tertawa. Kamu adalah orang yang terpilih. Puisimu pasti hebat.
Kalau tidak, kamu tidak akan berada di sini bersama kami, kata Sapardi. Tapi, tak usah ragu. Perlihatkan saja puisimu kepada kami, cetus Tarji. Mendadak ia teringat perempuan pujaannya. Seketika itu pula kata-kata seperti sekawanan lebah mendadak menyerbu dan menyengat isi kepalanya. Maaf, ucapnya gugup. Saya harus pergi sekarang. Hai, mau kemana kau? Seru Hairil. Menulis puisi, cetusnya sembari berbalik. Tunggu, ia tahu. Itu suara Sapardi. Langkahnya terhenti dan kembali berpaling. Aku tahu puisi macam apa yang hendak kamu tulis sehingga membuatmu terburu-buru begitu. Kamu pasti baru saja teringat perempuan yang kamu cintai. Bila boleh aku beri nasihat, seindah apapun kamu menulis puisi tentang dirinya, tidak pernah mampu memukaumu saat menatap wajahnya. Apa yang tak terlihat dan tak terbaca di antara pandangan matamu dan wajahnya, itulah sejatinya puisi. Hening. Waktu seakan berhenti beberapa saat. Pergilah, seru Tarji, dan seketika itu waktu seolah bergerak kembali. Ia masih berdiri di bawah hujan malam itu. Sebentar lagi pukul 12 dan ia telah memutuskan akan menuntaskan puisinya. Seorang perempuan yang sebentar lagi keluar dari bar di hadapannya yang sejak tadi membuat pikirannya melayang-layang. Perempuan yang pada banyak malam membuatnya disiksa menuliskan puisi-puisi cinta yang gagal, tetapi kali ini di dalam tas kain bahunya tidak ada lagi puisi karena ia tak mampu menuliskannya lagi. Hanya ada sebilah belati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.